cerita rakyat dari daerah Bengkulu, kisah ular kepala 7. Alkisah, pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kutek Rukam di daerah Bengkulu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Bikau Bermano. Sang raja memiliki 8 anak laki-laki. Pada suatu hari, sang raja melangsungkan pernikahan salah satu putranya yang bernama Gajah Meram. Putranya itu akan dinikahkan dengan seorang putri dari kerajaan Sukanegeri yang bernama Putri Jinggai. Awalnya, upacara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar dan penuh kebahagiaan. Namun ketika Gajah Meram dan Putri Jinggai tengah melakukan prosesi upacara mandi bersama di tempat pemandian Aket di tepi Danau Tes, mendadak keduanya menghilang begitu saja. Tak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya Gajah Meram dan Putri Jinggai. Di tempat lain, Raja Bikau Bermano dan sang permaisuri menunggu prosesi upacara mandi bersama itu selesai dari istana. Ketika hari semakin sore dan tak juga ada kabar tentang keberadaan Gajah Meram bersama istrinya, sang raja pun mulai merasa khawatir. Ia langsung mengutus beberapa hulu balang untuk mendatangi tempat pemandian Aket di tepi Danau Tes untuk mengecek keberadaan putra dan menantunya itu. Dan betapa terkejutnya para hulu balang ketika sampai di tepi danau tersebut dan tak mendapatkan jejak Gajah Meram dan istrinya. Bahkan setelah mereka mencari hingga ke sekitar danau sekalipun, tetap saja tak bisa menemukan putra Raja Bikau Bermano dan istrinya. Setelah beberapa lama mencari, para hulu balang akhirnya kembali ke istana. Ampun Baginda, kami tak bisa menemukan putra mahkota dan Putri Jinggai, Lapor salah seorang hulu balang. Apa katamu? Tanya Raja Bikau Bermano, panik. Benar Baginda, kami sudah berusaha mencari di sekitar Batu Bandung dan Batu Kuning, tapi tetap saja kami tak bisa menemukan mereka. Raja Bikau Bermano hanya bisa terdiam. Ia begitu mengkhawatirkan kondisi putra dan menantunya yang mendadak hilang begitu saja. Nyaris setiap hari dan setiap waktu ia berjalan mondar-mandir di sekeliling istana, seraya mengelus jenggotnya yang memutih. Pada suatu hari, sang raja meminta bendahara istana untuk mengumpulkan seluruh hulu balang dan kerabat istana. Meskipun tak mengetahui apa rencana sang raja, sang bendahara melakukannya dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Tak berapa lama kemudian, seluruh hulu balang dan kerabat istana berkumpul di ruang sidang istana. Tanpa menunggu lama, sang raja langsung memberikan pertanyaan. Wahai rakyatku, apakah ada di antara kalian yang mengetahui keberadaan putra dan menantuku? Dan tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan itu. Suasana di ruang sidang tersebut terasa begitu hening. Di tengah keheningan, mendadak seorang tuntuai atau orang tua kerabat Putri Jinggai dari kerajaan Sukanegeri yang hadir mulai angkat bicara. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada sang raja. Menurut dugaannya, putra mahkota dan Putri Jinggai telah diculik oleh Raja Ular yang bertahta di bawah Danau Tes. Raja ular tersebut dikenal sangat sakti, tapi licik, kejam, dan suka mengganggu siapapun yang sedang mandi di Danau Tes.
Tentunya sang raja ingin segera menyelamatkan putra dan menantunya. Namun sayangnya, ia tak mengetahui apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan mereka. Ampun ayahanda, Ucap Gajah Merik, putra bungsu sang raja. ada apa putraku? Izinkanlah hamba pergi ke Batu Kuning untuk membebaskan abang dan istrinya. Ucap Gajah Merik kepada ayahandanya. Permintaan itu tentu saja membuat sang raja dan siapapun yang hadir, khususnya karena sang putri mahkota bungsu masih berusia 13 tahun. Mereka semua pun terkejut. Siapa sangka, rupanya di balik sosoknya yang masih muda, tersimpan keberanian yang luar biasa. Ayahanda, sebenarnya sejak berusia 10 tahun, hampir setiap malam Ananda selalu bermimpi didatangi seorang kakek yang mengajarkan ilmu kesaktian kepada Ananda. Ucap Gajah Merik. Mendengar cerita itu, Raja Bikau Bermano langsung tersenyum. Ia tak menduga kalau putra bungsunya memiliki sifat yang rendah hati. Meskipun Gajah Merik memiliki ilmu yang tinggi, tapi tak sekalipun ia memamerkannya pada orang lain, bahkan keluarganya sekalipun. Kemudian raja pun mengizinkan untuk pergi ke Danau Tes demi membebaskan abangnya dan istrinya. Namun sebelum berangkat ke sana, Gajah Merik harus dipastikan bertapa di Bandar Agung terlebih dahulu untuk mendapatkan senjata pusaka yang bisa membantunya. Sesuai janjinya kepada sang ayahanda, keesokan harinya Gajah Merik berangkat ke Bandar Agung yang terletak di antara desa Merambung dan Batu Kuning untuk bertapa. Selama 7 hari 7 malam, Gajah Merik berkonsentrasi penuh untuk bertapa. Ia bahkan tak makan dan tak minum. Setelah proses pertapaan itu selesai, Gajah Merik menemukan pusaka berupa sebilah keris dan sehelai selendang di dekatnya. Keris pusaka itu bisa membuatnya berjalan di dalam air tanpa harus menyelam apalagi sampai tenggelam. Sementara selendangnya bisa berubah wujud menjadi pedang yang sakti. Ia pun membawa kedua pusaka tersebut kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia melihat beberapa prajurit istana tengah menjaga perbatasan antara kerajaan Kuterukam dan Sukanegeri. Saat itu, Gajah Merik sedang tak ingin terlihat oleh para prajurit itu. Oleh karenanya, ia langsung terjun ke dalam sungai air ke tahun menuju Danau Tes sembari berpegangan erat pada pusakanya. Benar saja, ia bisa berjalan normal seperti di daratan dan tubuhnya sedikit pun tak tersentuh air. Sesampainya di Danau Tes, Gajah Merik sempat berniat untuk kembali ke istana dahulu. Namun tak lama kemudian, ia berubah pikiran dan memilih untuk langsung mencari sang Raja Ular. Gajah Merik pun menyelam ke dasar Danau Tes. Di dalam danau tersebut, Gajah Merik berhasil menemukan gua tempat persembunyian sang Raja Ular. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendekati gapura yang ada di depan gua yang paling besar, kemudian masuk ke dalam guanya. Ketika baru saja akan masuk ke dalam gua, tiba-tiba 2 ekor ular yang berukuran sangat besar menghadangnya. Apa yang sedang kau lakukan di sini, manusia? Berani sekali kau berusaha masuk ke sini. Tanya salah satu siluman ular itu. Aku adalah Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano dari kerajaan Kutekrukam. Kedatanganku kemari adalah untuk membebaskan abangku.
ucap sang putra mahkota dengan nada menantang. Meskipun tidak diizinkan masuk, Gajah Merik tak mau kalah. Setelahnya, terjadilah perkelahian sengit yang tak bisa dihindari. Awalnya kedua ular tersebut bisa melakukan perlawanan pada Gajah Merik, namun berkat bantuan pusaka sakti, akhirnya kedua ular tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan dua ular penjaga itu, Gajah Merik melanjutkan penelusurannya ke dalam lorong gua. Setelah melewati sebuah pintu, sekali lagi ia dihadang dua ekor ular yang berukuran sangat besar. Untungnya, sama seperti sebelumnya, ia berhasil memenangkan perkelahian itu. Proses tersebut terjadi berulang kali. Pada setiap pintu yang dilewati, ia harus mengalahkan dua ekor ular penjaga yang berukuran besar. Hingga akhirnya ia sampai ke pintu ketujuh. Dan mendadak Gajah Merik mendengar suara tawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh penjuru gua. Keluarlah kalau kau berani, Raja Ular, ucap Gajah Merik. Dan tak lama kemudian, dari dalam ruangan terakhir, keluarlah kepulan asap yang diikuti dengan suara desisan panjang. Kepulan asap tersebut lama-kelamaan berubah menjadi seekor ular raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan lawan-lawan Gajah Merik sebelumnya. Tak hanya itu, ularnya juga terlihat memiliki 7 kepala. Hebat sekali kau manusia. Tak ada seorang pun yang berhasil memasuki istanaku sebelumnya. Apalagi kau masih begitu muda. Sekarang sebutkan siapa kau dan apa maksud dari kedatanganmu. Tanya salah satu kepala sang raja. aku adalah Gajah Merik, putra Raja Bikau Bermano yang berasal dari kerajaan Kutek Rukam. Lepaskan abangku dan istrinya. Jika tidak, aku akan memusnahkan istanamu ini. Dasar anak kecil. Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskan abangmu beserta istrinya, asalkan kau memenuhi persyaratanku. Syarat pertama adalah kau harus menghidupkan kembali semua pengawalku yang telah kau bunuh. Kemudian syarat kedua adalah kau harus bisa mengalahkanku. Sesudahnya kau bisa mendapatkan kembali abang dan istrinya. Gajah Merik pun tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya, dengan bantuan kesaktian sang kakek yang ada di dalam mimpinya, Gajah Merik mengusap mata setiap pengawal yang telah ia kalahkan satu persatu. Tak lupa ia juga membaca sebuah mantra yang diajarkan kepadanya, dan dalam sekejap saja seluruh ular pengawal tersebut kembali hidup. Hal itu langsung membuat Raja Ular takjub. Luar biasa anak manusia. Kau telah berhasil memenuhi syaratku yang pertama. Namun, kau tak akan pernah bisa memenuhi syarat yang kedua, yaitu mengalahkanku. Saat itu juga sang raja mengimbaskan ekor ke arah Gajah Merik. Dengan lincah, bocah berusia 13 tahun itu berkilat dan menghindari kibasan ekor Raja Ular. Perkelahian sengit kemudian terjadi. Serangan demi serangan dilakukan oleh Gajah Merik kepada sang Raja Ular. Begitu pula sebaliknya. Perkelahian itu berjalan begitu seimbang hingga 5 hari 5 malam. Tak ada salah satu pun yang terkalahkan atau terlihat menyerah. Namun ketika memasuki hari ke-6, sang Raja Ular mulai kehabisan tenaga dan kelelahan. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Gajah Merik sama sekali. Ia semakin menguatkan serangannya hingga membuat lawannya terdesak. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Gajah Merik mengubah selendangnya menjadi pedang, kemudian ia tusukkan ke perut lawannya.
Sang raja langsung berteriak kesakitan. Ampun! Oh, berhentilah. Kau memang hebat, anak kecil. Aku mengaku kalah. Ucap salah satu kepala sang raja. Keenam kepala lainnya juga mengakui kekalahan dan menyerah. Gajah Merik kemudian mundur beberapa langkah, masih dengan berjaga-jaga. Siapa tahu lawannya mendadak kembali menyerangnya. Sesudahnya, Gajah Merik masuk ke sebuah ruangan tempat abangnya beserta istrinya dikurung. Dengan segera, ia membebaskan mereka dan merencanakan kembali ke istana. Sementara itu, Raja Bikau Bermano beserta seluruh keluarga besar istana tengah merasa cemas dan khawatir karena sudah 2 minggu putra mahkota bungsu tak juga kembali dari pertapaannya. Sang raja pun memerintahkan beberapa hulu balang untuk pergi ke tempat pertapaan Gajah Merik. Tujuannya adalah untuk mengecek kondisi sang putra mahkota apakah masih baik-baik saja. Namun belum sempat para hulu balang itu berangkat, mendadak seorang hulu balang yang bertugas menjaga tempat pemandian di tepi danau Tes datang dengan tergesa-gesa. Baginda, Baginda, Gajah Merik telah kembali bersama Gajah Meram dan Putri Jinggai. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah Gajah Merik tengah bertapa di Bandar Agung? Ampun Baginda, kami tengah berjaga-jaga di danau tersebut juga terkejut. Mendadak Gajah Merik muncul begitu saja dari dalam danau bersama Gajah Meram dan Putri Jinggai. Menurut penjelasan putra mahkota, setelah bertapa 7 hari dan 7 malam, ia langsung pergi ke istana Raja Ular hingga berhasil membebaskan abang beserta istrinya. Tak berapa lama kemudian, Gajah Merik kembali ke istana beserta Gajah Meram, Putri Jinggai, dan para pengawal yang bertugas menjaga tempat pemandian. Kedatangan mereka langsung disambut dengan penuh kegembiraan oleh seisi istana. Sebagai tanda syukur dan kebahagiaan, Raja Bikau Bermano membuat pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Kabar kembalinya Gajah Meram pun langsung tersebar ke seluruh penjuru negeri dengan cepat. Banyak orang yang datang ke pesta tersebut untuk turut serta merayakannya. Setelah pesta berakhir, sang raja mengumumkan bahwa ia berencana untuk menyerahkan tata kerajaan kepada Gajah Meram. Namun siapa sangka kalau sang putra mahkota sulung secara terang-terangan menolak kursi kekuasaan itu. Ampun ayahanda, yang lebih berhak atas tahta kerajaan ini adalah adik bungsuku, Gajah Merik. Ialah yang paling berjasa atas negeri ini. Belum lagi ia juga yang telah menyelamatkanku dan Putri Jinggai. Sang raja pun memastikan Gajah Meram, dan Gajah Meram menjawab dengan penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu, bersediakah kau menjadi raja putraku, Gajah Merik? Kemudian Gajah Merik pun menjawab, Ananda bersedia menjadi raja. Namun Ananda memiliki sebuah permintaan. Ketika Ananda menjadi raja, bolehkah Ananda mengangkat Raja Ular dan para pengikutnya menjadi hulu balang kerajaan? Awalnya Gajah Merik khawatir ayahnya akan menolak permintaan itu, khususnya karena Raja Meram dan Putri Jinggai pernah diculik dan disekap olehnya. Namun siapa sangka kalau rupanya permintaan itu dikabulkan oleh Raja Bikau Bermano. Raja Ular dan para pengikutnya pun dijadikan hulu balang yang bertugas untuk menjaga danau Tes. Demikianlah cerita rakyat dari Bengkulu, legenda ular kepala 7. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, salah satunya adalah tetap
tetaplah menjadi seseorang yang rendah hati, seperti halnya Gajah Merik yang tak menyombongkan kemampuannya yang luar biasa. Kemudian, jadilah seseorang yang pemberani seperti Gajah Merik yang tak takut menghadapi Raja Ular yang dikenal keji dan mengerikan. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Gajah Meram yang tak serakah ingin mendapatkan jabatan tinggi. Ketika ia menyadari ada orang lain yang lebih mampu, bahkan ketika orang itu lebih muda darinya sekalipun, ia tetap saja melepaskan jabatan itu. Cerita rakyat dari Sumatera Barat, kisah Minang Cinduamato, pemuda pemberani dalam membela kebenaran. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ratu bernama Bundo Kanduang yang konon diciptakan bersama dengan alam semesta ini. Ia memimpin kerajaan Pagaruyung. Ia memiliki anak bernama Dang Tuangku yang juga merupakan penerus tahtanya. Dang Tuangku memiliki sahabat bernama Cinduamato. Ia adalah kesatria muda yang kelak akan menjadi hulu balang kerajaan Pagaruyung. Dang Tuangku dan Cinduamato sedari kecil memang selalu bersama. Keduanya tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan gemar bermain di gelanggang. Dang Tuangku sudah memiliki calon istri, yaitu putri bungsu. Pada suatu hari, Bundo Kanduang meminta Dang Tuanku untuk menghadiri gelanggang yang diselenggarakan oleh negeri Sungai Tarap. Tentu saja, Dang Tuanku menghadirinya bersama Cinduamato. Di Sungai Tarap, mereka disambut dengan hangat oleh bendahara yang merupakan ahli adat istiadat. Dang Tuanku bertanya kepada bendahara itu, "Apakah kau mempunyai seorang putri?" Dan sang bendahara pun menjawab bahwa ia mempunyai seorang putri yang bernama Putri Lenggogeni. Kira-kira, apakah kau bersedia menerima Cinduamato sebagai menantumu? Tanya Dang Tuanku. Tentu saja, Tuan. Sepengetahuan hamba, Cinduamato adalah pria yang cerdas dan baik hati, ujar sang bendahara. Di sisi lain, Cinduamato mendengar pergunjingan bahwa putri bungsu alias tunangan sahabatnya akan menikah dengan Imbang Jayo, Raja Sungai Niang yang merupakan negeri Minangkabau Timur. Rupanya di sana tersebar berita tak benar. Konon, Dang Tuanku diasingkan karena menderita penyakit menular. Cinduamato lalu menemukan berita bahwa gosip tersebut direkayasa oleh kaki tangan Imbang Jayo. Tentu saja, gunjingan tersebut adalah hinaan bagi raja. Karenanya ia pamit pada bendahara dan Dang Tuanku untuk kembali ke Pagaruyung. Sesampainya di kerajaan Pagaruyung, Cinduamato langsung menemui Bundo Kanduang dan menceritakan apa yang baru saja ia dengar. Namun ia tak mengatakan bahwa sahabatnya telah difitnah. Rupanya Bundo Kanduang sudah mengetahuinya karena baru saja menerima undangan pernikahan Imbang Jayo dan putri bungsu. Bundo Kanduang kesal karena secara sepihak keluarga putri bungsu tiba-tiba menikah dengan orang lain. Sebelum bertindak, Bundo Kanduang datang menemui Basa Ampek Balai yang merupakan penasihat istana. Ia ingin meminta saran atas kejahatan yang menimpa anaknya. Lalu rapat pun digelar. Para menteri berusaha menengahi Bundo Kanduang agar tak balas dendam karena dapat menimbulkan kerusuhan. Sebenarnya tetap saja Bundo tak terima anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun ia juga memikirkan nasib rakyatnya jika ia nekat melakukan balas dendam.
Alhasil Bundo mengutus Cinduamato untuk memberikan hadiah pada pernikahan Imbang Jayo dan putri bungsu di Sikalawi. Hadiah itu berupa kerbau sakti bernama Si Binuang. Keesokan harinya, Cinduamato berangkat ke Sikalawi dengan menunggangi kuda saktinya, Si Gumarang. Si Binuang berjalan di sebelah mereka. Dalam perjalanan, ia menemukan tengkorak-tengkorak berserakan di dekat Bukit Tambun Tulang. Dengan kesaktiannya, ia memanggil arwah-arwah di tengkorak itu. Ia ingin mencari tahu penyebab kematian mereka. Lalu berhasillah ia memanggil para arwah. Wahai arwah dari tengkorak yang berserakan di bukit ini, perkenalkan, aku adalah Cinduamato dari kerajaan Pagaruyung. Aku ingin tahu penyebab dari kematian kalian. Tanya kesatria itu. Sebenarnya, kami ini adalah pedagang yang sedang melewati Bukit Tambun Tulang. Namun sayangnya, ada penyamun yang menyerang, merampok, dan membunuh kami. Lebih baik kau tak melewati Bukit Tambun Tulang, supaya tetap bisa bertahan hidup. Ucap tengkorak itu memperingatkan. Dan benar saja, setelah sampai di Bukit Tambun Tulang, para penyamun itu melakukan penyerangan. Dengan bantuan Si Binuang dan Gumarang, ia pun berhasil mengalahkan para penyamun itu. Jadi, selama ini kalian yang membunuh pedagang-pedagang tak berdosa itu? Tanyanya dengan geram. Maafkan kami, Tuan. Kami hanya orang suruhan. Tolong, bebaskanlah kami. Siapa yang menyuruh kalian melakukan perbuatan keji ini? Kami membunuh dan merampok atas perintah Imbang Jayo, Tuan. Ia yang mempekerjakan kami, dan ia juga membayar kami untuk menyebarkan gosip bahwa dang tuanku terkena penyakit mengerikan. Ucap penyamun itu. Mendengar cerita itu, Cinduamato geram. Ia tak menyangka seorang raja tega berbuat demikian demi memperkaya diri. Hal itu membuatnya ingin memberi pelajaran pada Imbang Jayo. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan rencana untuk balas dendam. Sesampainya di negeri Sikalawi, ia disambut oleh Rajo Mudo alias ayah dari putri bungsu. Ia menganggap kedatangan Cinduamato adalah restu dari Bundo Kanduang. Namun tiba-tiba saja Cinduamato jatuh pingsan. Para pegawai istana lalu membawanya ke sebuah ruangan, dan putri bungsu pun menemuinya. Rupanya pemuda itu hanya berpura-pura pingsan agar bisa bertemu dengan mantan tunangan sahabatnya. Putri, apakah kau benar-benar percaya jika dang tuanku sakit parah dan menular? Aku tidak mengerti maksud pertanyaanmu. Sebenarnya dang tuanku tidak sakit parah. Imbang Jayo menipu semua orang. Ia adalah orang keji. Bahkan ia membayar penyamun untuk membunuh para pedagang yang melewati Bukit Tambun Tulang. Benarkah? Lantas, hal apa yang harus aku perbuat? Mendengar ceritamu membuatku takut kepada Imbang Jayo. Aku akan mengaturnya. Nanti aku akan membawamu pergi. Pernikahan putri bungsu dan Imbang Jayo tetap diselenggarakan. Saat Imbang Jayo dan keluarga kerajaan hendak menaiki pelaminan yang mewah itu, tiba-tiba saja badai besar dan hujan lebat membanjiri perhelatan tersebut. Rupanya, semua itu merupakan kesaktian dari Cinduamato. Saat orang-orang sedang panik, ia membawa putri bungsu pergi dari perhelatan itu. Kemudian mereka pergi padang ganting, yakni tempat para basa ampek balai
yang mengurus keagamaan bersemayam. Namun para basa Apek Balai tak bisa menerima Cinduamato. Ditambah lagi, Cinduamato enggan memberitahu alasan dibalik penculikan putri bungsu. Sebab Bundo Kanduang hanya memerintahkannya untuk membawa kerbau sebagai hadiah. Karena itu salah satu anggota Ampek Balai pun melaporkan kejadian ini kepada Bundo Kanduang. Sang ratu murka dengan kelakuan kesatria istananya itu. Apa yang telah kau perbuat? Tindakanmu ini akan membuat pertempuran terjadi di antara kerajaan Pagaruyung dan Sekelawi. Maaf Ratu, hamba tak bisa menjelaskan kenapa hamba melakukan ini. Lalu sang ratu berunding dengan Raja Nanduo Selo, Raja Adat, dan Raja Ibadat terkait perbuatan menyeleweng Cinduamato. Lalu mereka memutuskan untuk menghukum pemuda itu. Keesokan harinya, Cinduamato hendak mendapatkan hukuman. Namun hal itu dihadang oleh sahabatnya, Dang Tuanku. Di hadapan sahabatnya, barulah Cinduamato mengaku bila ia membawa kabur putri bungsu karena ingin menyelamatkan sang putri dari raja yang keji. Ia juga mengatakan bahwa Imbang Jayo telah memfitnah Dang Tuanku. Mendengar hal itu, Bundo Kanduang beserta para raja meminta Dang Tuanku mengambil keputusan sendiri atas kejadian yang menimpa padanya. Meski membawa kabur seorang putri bukanlah tindakan yang benar, namun Cinduamato tak layak mendapatkan hukuman, Ucap Dang Tuanku. Hamba rasa Imbang Jayo akan segera mengetahui bila putri bungsu berada di Pagaruyung. Jika ia melakukan penyerangan, hamba akan melindungi kerajaan ini sekuat tenaga, Ujar Cinduamato. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Imbang Jayo menemui Rajo Duo Selo. Ia mengadu bahwa dirinya telah dipermalukan oleh salah satu anggota kerajaan Pagaruyung. ada orang kerajaan yang berani-beraninya menculik istriku. Tindakan ini tak bisa termaafkan. Ia telah memalukanku. Lalu Rajo Duo Selo bertanya, siapa yang memulai penghinaan? Apa bukti dari dakwaanmu, Imbang Jayo? Bukankah kau duluan yang memfitnah Dang Tuanku berpenyakit parah dan menular? Kau melakukannya agar bisa merebut putri bungsu, kan? dan Imbang Jayo pun tak berkutik. Ia tak bisa berbohong. Semua bukti atas perbuatannya telah terkumpul. Atas perlakuannya tersebut, ia pun mendapatkan hukuman mati dari para raja. Mengetahui anaknya telah mati, Tiang Bungkuak merasa geram. Ia lalu merencanakan balas dendam dan ingin menghancurkan kerajaan Pagaruyung yang telah membunuh anaknya. Tak berselang lama, datanglah pasukan dari Tiang Bungkuak ke Pagaruyung untuk membalas dendam. Sesuai janjinya, Cinduamato turut melindungi kerajaan dengan melawan Tiang Bungkuak. Dengan kesaktiannya ia berhasil membunuh hampir seluruh hulu balang. Namun Tiang Bungkuak tak berhasil ia bunuh. Kau pikir kau bisa semudah itu membunuhku? Takkan kubiarkan kau menyentuhku. Ujar Tiang Bungkuak pada Cinduamato. Lalu Cinduamato menyerah. Ia tak sanggup menyerang Tiang Bungkuak. Meski menyerahkan diri, ia sebenarnya mencari kelemahan dari ayah Imbang Jayo itu. Karena kalah, Cinduamato dibawa ke istana milik Tiang Bungkuak untuk dijadikan sebagai budak. Dengan begitu, Tiang Bungkuak akan membebaskan kerajaan Pagaruyung. Karena khawatir Tiang Bungkuak melakukan penyerangan lagi, Imbang Jayo dan seluruh anggota kerajaan lainnya menaiki kapal sakti yang membawa mereka ke Kayangan untuk berlindung.
Setibanya di kerajaan milik Tiang Bungkuak, Cindua Mato dikurung di suatu ruangan gelap. Berulang kali mendapatkan perlakuan kasar dan keji, namun ia terus bertahan menahan kesakitan. Misinya adalah mencari kelemahan Tiang Bungkuak. Pada suatu malam, saat Tiang Bungkuak terlelap tidur, Cindua Mato membaca jampi-jampi agar bisa menemukan kelemahannya. Lalu ia mendapatkan pencerahan bahwa Tiang Bungkuak hanya bisa dibunuh dengan menggunakan keris bungkuk. Keris itu berada di bawah tiang utama istana. Kemudian ia langsung mencuri keris itu. Keesokan harinya, Cindua Mato berada di depan istana. Ia menantang Tiang Bungkuak agar duel dengannya. Tiang Bungkuak tak tahu bila keris yang bisa membunuhnya sudah berada di genggaman Cindua Mato. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Cindua Mato. Dengan lantang, ia menghunuskan keris sakti kepada Tiang Bungkuak. Belum sempat berkata apa-apa, Tiang Bungkuak sudah jatuh tersungkur. Darah mengalir deras dan ia pun mati seketika. Kematian Tiang Bungkuak membebaskannya dari status budak. Kemudian Cindua Mato pun menjadi raja menggantikan Tiang Bungkuak. Ia lalu menikahi adik dari putri bungsu, yaitu Putri Reno Bulan. Mereka pun dikaruniai putra tampan bernama Sutan Lemak Alam. Demikianlah kisah Minang Cindua Mato dari Sumatera Barat. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, jangan mudah percaya perkataan orang lain. Jika ada yang mengatakan keburukan orang lain kepadamu, buktikanlah dulu kebenarannya. Jangan seperti putri bungsu dan ayahnya yang dengan mudah percaya pada perkataan Imbang Jayo. Seharusnya mereka bertanya dulu pada yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran kabar yang ia terima. Berikutnya, jadilah sahabat yang setia, seperti Cindua Mato dan Dang Tuanku. Bahkan, Cindua Mato rela mengorbankan dirinya demi sang sahabat. Dan terakhir, jadilah orang yang cerdas dalam menyelesaikan masalah. Segala masalah yang terjadi dalam hidupmu pasti ada jalan keluarnya. Namun kamu harus cerdas menemukan jalan keluar itu. Kisah si cantik dan si buruk rupa. Pada suatu hari di sebuah istana, sang pangeran sedang mengadakan pesta. Ketika sedang bersorak kebahagiaan menikmati pesta, tiba-tiba datanglah seorang nenek meminta pertolongan kepada sang pangeran untuk berteduh di istana. Karena sedang terjadi hujan badai, nenek itu menawarkan setangkai mawar merah sebagai tanda terima kasihnya. Namun sang pangeran tidak mengizinkan nenek tersebut untuk berteduh di istana, malah mengusirnya untuk pergi dengan segera. Setelah ia tahu ditolaknya, maka nenek itu mengutuk pangeran menjadi buruk rupa dan pelayan-pelayannya menjadi perabot rumah tangga, serta menghapus kenangan istana itu dari orang-orang yang mencintainya. Kemudian si nenek memberitahukan kepada sang pangeran bahwa dia dan pelayannya bisa kembali normal jika ada orang yang dicintai si buruk rupa dengan tulus dan membalas cinta tulusnya sebelum tangkai terakhir gugur. Jika tidak, mereka akan kekal selamanya seperti itu. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang yang tersesat di sebuah hutan, dia mencari perlindungan untuk berteduh dari badai. Dan tanpa sengaja, pedagang itu menemukan sebuah istana yang sudah tidak terawat dan kosong. Setelah berteduh di istana itu, tanpa disengaja pedagang itu menemukan setangkai bunga mawar. Ia berniat untuk membawanya untuk anaknya bernama Bel. Mengetahui bunga mawarnya telah diambil, si buruk rupa sangatlah marah
dan menawan pedagang itu. Berhari-hari tidak kunjung datang ke rumah Bel. Anaknya pedagang itu sangat cemas dan berencana untuk mencari sang ayah. Maka pergilah Bel untuk mencari sang ayah. Namun di perjalanan, Bel kemalaman dan tersesat di sebuah hutan. Namun ketika akan mencari tempat untuk beristirahat, Bel tidak sengaja masuk ke dalam sebuah istana yang sudah tidak terawat. Di dalam istana, Bel tak sengaja berjalan-jalan dan masuk ke sebuah ruangan. Ternyata di sana ada sang ayah yang sedang dikurung. Bel berniat untuk membebaskannya, namun keluarlah sesosok makhluk besar yang buas menghentikan Bel dan ayahnya. Dan kesepakatan pun terjadi. Ayahnya boleh pergi setelah ditukar dengan Bel yang harus tinggal di istana. Hari selanjutnya, Putri Bel berniat untuk berkeliling mengitari istana itu, dan tanpa disengaja, Bel masuk ke sebuah ruangan terlarang. Di sana ada setangkai bunga mawar merah, kemudian Bel malah memetiknya. Mengetahui itu, Bis si buruk rupa tentu saja marah dan mengusir Bel dari istana. Pergilah dengan sedih dan di kegelapan malam, Bel berjalan menyusuri hutan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, Bel dicegat oleh segerombolan serigala. Di saat tersudut dan akan dimangsa, Bis si buruk rupa datang untuk menyelamatkan Bel. Bis si buruk rupa terluka parah, tercakar dan digigit segerombolan serigala. Bis kemudian dirawat dengan penuh perhatian oleh Bel. Saat merawat Bis, Bel dijamu oleh para pelayan istana. Saat kembali ke rumah, sang ayah meminta penduduk desa untuk menolong Bel. Gaston, lelaki yang mencintai Bel, malah menuduh sang ayah itu gila dengan mengada-ada. Maka dimasukkannya ayah Bel ke rumah sakit jiwa. Gaston kemudian pergi mencari Bel ke istana itu. Sampailah Gaston di istana itu, dan kemudian mereka menemukan Bel. Gaston yang licik, dia malah merusak istana dan berkelahi dengan Bis si buruk rupa. Bis yang malang akhirnya ditembak oleh Gaston hingga terkapar. Namun nasib seorang yang jahat, kemudian Gaston tertimpa reruntuhan jembatan dan terkubur. Bel merasa kasihan melihat si buruk rupa yang tidak berdaya dengan meneteskan air mata. Bel berbicara kepada Bis bahwa dirinya sangat menyayangi dan mencintai Bis. Keajaiban pun terjadi. Sihir dari si nenek itu pun menghilang sebelum bunga terakhir gugur, membuat si Bis dan para pelayan istana kembali menjadi manusia normal. Bis yang buruk rupa berubah menjadi pangeran yang tampan dan baik hati. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Kisah Kancil yang tidak suka hujan. Pada suatu hari, musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari, udara berubah menjadi dingin, dan banyak binatang yang menghabiskan hari-harinya hanya di dalam rumah. Ada satu binatang yang sama sekali tidak suka dengan hujan, dan binatang itu adalah kancil. Hujan turun setiap hari. Udara sangat dingin. Aku sama sekali tidak dapat keluar untuk mencari makanan. Akhirnya, aku harus menahan lapar sepanjang hari. Pada hari tersebut, seluruh penghuni hutan diundang Bibi Beruang untuk makan bersama di rumahnya, termasuk Kancil. Hujan turun dengan sangat lebat pada saat Kancil sudah setengah perjalanan menuju rumah Bibi Beruang. Kancil pun marah-marah pada saat sampai di rumah Bibi Beruang. Badannya pun basah semua.
Kancil, kenapa kamu selalu marah-marah ketika hujan turun? Lihatlah, Bi. Karena hujan ini, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Karena hujan juga tubuhku jadi basah seperti ini. Lihatlah, Bi. Banyak sekali tamu yang tidak datang. Mereka pasti malas untuk pergi keluar rumah pada saat hujan seperti ini. Bibi beruang hanya tersenyum menanggapi keluhan Kancil. Kancil, janganlah kamu jadi binatang yang sombong. Sementara itu, Kancil kebingungan dengan yang diucapkan oleh Bibi beruang. Sombong? Bagaimana mungkin Bibi bilang aku sombong? Kancil, tanpa hujan, kita semua tidak akan bisa hidup. Karena hujan memberikan kita air yang sangat melimpah tanpa harus kita minta. Dengan air itu, pohon-pohon akan tumbuh dan mendapatkan air yang cukup, sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Buah tersebut dapat kita makan dan kita nikmati. Karena hujan juga, hutan kita tidak kekeringan. Kancil pun mendengarkan apa yang dikatakan Bibi beruang. Ia pun merasa sangat malu. Benar apa yang dikatakan Bibi beruang. Ia tidak pernah menyadari manfaat hujan. Sejak saat itulah, ia tidak pernah mengeluh pada saat hujan turun. Justru, ia selalu berdoa dan bersyukur karena sudah diberikan hujan. Ia selalu berdoa semoga hujan tersebut dapat bermanfaat untuk seluruh penghuni hutan dan tumbuhan lainnya yang membutuhkan air.